Ya baik, perkenalkan nama saya Rizky Richard Ferdinand Cekorwa atau biasa disapa Ricky. Saya security manager di salah satu properti di Jakarta. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang AED atau Automatic External Defibrillator. Ya, inilah penampakan barangnya. Di sini mereknya Philips. Nah, AED ini sangat berguna untuk digunakan apabila ada yang henti jantung atau laju nafasnya itu terhenti atau ketika irama jantungnya itu tidak normal, maka kita dapat menggunakan AED ini, yaitu alat kejut listrik. Dan AED ini sangat berguna bahkan dibuat sangat simple, bahkan orang yang tidak punya latar belakang medis sekalipun dapat menggunakan AED ini, ya, karena kita hanya perlu menempelkan padnya, ya, nanti ada padnya itu hanya perlu ditempelkan, ya, seperti lihat di sini. Nah, ini penampakan alatnya, ya, padnya ini kita hanya perlu menempelkan padnya ini, ya, padnya ini. Ini ada dua, ya, di sini terlihat ditempelkan yang sebelah kiri bawah, rusuk kiri bawah, dan satu lagi di dada kanan atas, ya. Di sini petunjuknya sangat jelas. Kita hanya perlu menempelkan. Nah, di sini pun ada petunjuk di mana pad ini harus ditempelkan. Nah, yang sebelah kiri ini itu menempelkannya itu di sebelah kanan atas, sedangkan yang sebelah ini di rusuk kiri bawah. Ya, kita begitu menempelkan dan langsung mengaktifkan. Poin nomor 1 ini kita mengaktifkan dari AED ini. Ya, tapi sebelumnya kita juga harus memasangkan baterai. Ini yang perlu diperhatikan, itu baterai itu punya masa expire, ya. Di sini kelihatan, ya, di sini 30 Juni 2027, berarti ini belum expire, baterainya masih digunakan, masih bisa digunakan. Jadi ini sengaja memang tidak ditempelkan karena, ya, kita akan memasangkan baterainya, ya. Jadi hanya perlu plug and play, nah, langsung aktif. Nah, begitu kita sudah menempelkan alat ini di sebelah kanan atas dadanya dan satunya padnya lagi di kiri rusuknya, maka kita hanya perlu mengaktifkan tombol ini, ya, dan dia akan Stay clear of patient. Ya, Analyzing heart rhythm. langsung dianalisa denyut jantungnya, memastikan seluruh Stay clear of patient. di sekeliling Analyzing pasien. heart. No shock advised. Ya, Be sure emergency medical services have been called. It is safe to touch the patient. If needed, begin CPR. For help with CPR, press the flashing blue button. ya. Di sini dikatakan bahwa stay clear with the patient, jadi memastikan tidak ada yang dekat dengan pasien, termasuk kita sendiri. Karena ketika dia aktif, dia menganalisa dan butuh kejutan 1 minute, 45 seconds until analysis will resume. Ya, dia masih menganalisa dia butuh memberikan kejutan atau tidak, ya. Jadi mesin ini setelah kita tempelkan, dia akan menganalisa apakah butuh memberikan 1 minute, kejutan. 30 seconds until analysis will resume. Ya, masih terus dianalisa karena denyut jantung itu jika tidak berirama, tidak normal, maka dia akan memberi kejutan untuk 1 minute, 15 menstabilkan. seconds until analysis will resume. Ya, masih terus memberikan analisa. Ini pun tidak akan aktif karena jelas-jelas bahwa kita akan matikan, jelas bahwa tidak ada pasien di 1 sini. minute until analysis will resume. Nah, tetap lagi dia akan menganalisa. Dalam 1-2 menit ini
kita harus tetap memberikan RJP ya, resusitasi jantung paru ya, sesuai dengan yang diberi 45 pelatihan. seconds until analysis will resume. Selama masa tunggu ini kita harus selalu memberikan RJP ya kepada pasien. RJP itu jelas 30 kompresi, 2 kali bantuan nafas. Untuk itu harus ada juga 30 seconds beberapa until alat tambahan, analysis will resume. yaitu pertama mouth to mouth di sini ya, itu harus tetap 30 kali kompresi dan 2 kali bantuan nafas. Kita harus memakai 15 seconds until analysis Ya. will resume. memakai alat bantu nafas ini ya. Dan juga di sini ada alat tambahan, yaitu pisau cukur apabila Stay clear of patient. Analyzing heart rhythm. ini sedang dianalisa lagi. Setelah kita anggap setelah melakukan, Stop all motion. Do not touch the patient. jangan menyentuh pasien karena dia akan memberikan Analyzing heart rhythm. sedang dianalisa denyut jantungnya. Stay clear of patient. No shock advised. Tidak It is ada. safe to touch the patient. If needed, begin CPR. For help with CPR, press the flashing blue button. Oke. Jadi ya, Place the heel of one hand in the center of the chest, between the nipples. Place your other hand on top of the Kita harus first. memencet Push the chest posisi down biru firmly ini. 2 inches. jika Keep kita time with the beat. ya, ini nada daripada kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 kali ya, 30 kali. Pinch nose, tilt head, and give 2 full breaths. Breathe. Oke, jadi dia mengecek lagi jalan nafas Continue with compressions. ya, memberikan bantuan tadi nafas ya. Ya, ini masih kompresi, iramanya harus tetap sama, tetap konstan, stabil, karena ini Pinch mengangkut. nose, tilt head, and give 2 full breaths. Ya, berikan bantuan nafas ya, Breathe. memberikan bantuan nafas ini. Continue with compressions. Ya, berikan apa-apa ya, gitu. Ini pun kompresi lagi ya, harus konstan terus ya, kita Pinch mengikuti itu. nose, tilt head, and give 2 full breaths. Memberikan 2 kali bantuan nafas lagi. Breathe. Continue with compressions. Terus memberikan kompresi ya, terus dilakukan sampai penolongnya capek atau bantuan advance daripada medis sudah datang ya. Yang bisa menyatakan korban ini meninggal hanya Pinch nose, tilt head, terus and memberikan. give 2 full breaths. Jika penolongnya capai lelah, maka harus dibantu dengan Breathe. penolong Continue yang with lain. compressions. Oke. Ya, saya akan matikan. Ya. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah sekali menggunakan ini. Bahkan yang tanpa latar belakang medis sekalipun, dia hanya perlu mengerti petunjuk atau arahan daripada AED ini. Sehingga ketika butuh kompresi, kita hanya perlu memencet tombol ini, maka dia akan ada instruksi untuk melakukan RJP atau resusitasi jantung paru atau CPR. Jika sudah selesai, maka kita hanya perlu menunggu menempelkan pad ini sesuai dengan instruksi yang ada di sini di kanan atas dan rusuk kiri bawah, dan dia akan menganalisa butuh diberikan kejutan listrik atau tidak ya. Tadi random analysis, jika dia tidak membutuhkan, bahwa no shock, dan bisa dilanjutkan dengan CPR. Jadi CPR dan AED ini saya copot baterainya dulu.
Ya, CPR dan AED itu harus beriringan, ya. Dan perlu diingat bahwa AED ini tidak menggantikan CPR, ya. AED tidak menggantikan CPR, tapi AED ini hanya membantu membuat ritme atau irama jantung atau denyut pasien itu kembali normal, ya. Ini pun harus ada first aid kit sendiri, ya. Ini beberapa list yang harus diperhatikan di sini, ya. Beberapa list ini penting untuk diketahui karena ini seperti halnya di sini gunting, ya. Korban itu apabila pingsan, kita tidak boleh membuka bajunya, memiringkan badannya karena kemungkinan ada patah tulang dan luka dalam ataupun luka sayatan di luar. Itu kita langsung saja menggunting bajunya. Maka disediakan gunting, kemudian di sini pun ada, ya, ada pisau cukur, ya, razor. Ya, razor ini dibutuhkan juga karena posisi pad ini harus benar-benar mengenai kulit sehingga dia lebih akurat menganalisa denyut jantung kita. Sehingga dibutuhkan juga ini cukuran, ya, teman-teman, ya. Setelah digunting bajunya harus dicukur lagi kalau dadanya itu banyak bulunya, ya, berbulu, perlu dicukur. Dan ada juga di sini beberapa lainnya seperti perban, seperti triangular bandage. Ada juga di sini emergency blanket. Ada juga untuk ice. Ada banyak beberapa basic termasuk plaster di sini. Center pun dibutuhkan, ya. Center. Terus yang perlu juga diperlukan itu adalah untuk maintenance-nya adalah checklist, ya. Checklist ini dibutuhkan, AED inspection record monthly. Jadi setiap bulan kita cek kondisi daripada si ini seperti apa, ya. Di sini ada tertulis AED action, expired baterainya kapan, ini harus dicek. Glove-nya termasuk perlengkapan dan juga dibuat list seperti ini. Ini diperlukan juga listingnya seperti apa, sehingga kita tahu apa aja perlengkapannya ini seperti apa aja, kita harus tahu, ya. Di sini pun harus dibuatkan listingnya, checklistnya, sehingga memudahkan petugas yang melakukan checklist bulanan, ya. Dan diperlukan juga di sini salah satunya itu ini buku panduan penggunaan. Ya, saya dapat menjelaskan seperti ini karena salah satunya saya mengikuti training juga first aid, advanced first aid, dan juga saya membaca buku panduan daripada Philips ini, ya, daripada produk Philips ini, sehingga saya bisa mengetahui cara penggunaannya dan di-combine dengan CPR atau cardiopulmonary resuscitation, ya, CPR atau RJP kalau dalam bahasa Indonesia, resusitasi jantung paru. Oke, mungkin demikian penjelasan saya tentang AED dan juga perlengkapan pendukung lainnya untuk wajib di tempat kerja. Ya, mungkin salah satu keuntungan daripada AED ini juga apabila karyawannya terlatih dan itu memberikan kepercayaan diri atau rasa aman, nyaman bagi seluruh karyawan di tempat kerja. Karena dengan adanya peralatan yang, ya, bisa dikatakan bukan tergolong murah, ya. Dengan begitu berarti menunjukkan manajemen itu benar-benar memperdulikan atau mengutamakan safety untuk karyawan maupun tamu pengunjung yang di tempat kerja kita. Dan yang kedua adalah kita juga comply dengan aturan daripada pemerintah maupun saran-saran rekomendasi dari praktisi kesehatan. Dan AED ini sangat mudah digunakan, bisa saya katakan demikian. Namun jika tidak kita lakukan pelatihan, tidak kita praktekkan, maka itu akan tampak sulit. Dan satu kendala di operasional di
tempat kerja itu adalah jika kita sudah melihat kita tidak terbiasa menggunakan alat itu, maka ada faktor takut jangan sampai rusak, takut jangan sampai kita salah dalam penggunaan. Selama itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan cara penggunaan daripada alat ini sendiri yang dikeluarkan oleh pabrik vendornya, penyedianya, itu tidak ada yang menjadi masalah, ya. Dan juga yang perlu saya ingatkan di sini, ya, dalam melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun pada korban pingsan, itu jangan melakukan tindakan sebelum kita memanggil bantuan. Selain bantuan, itu juga sebagai saksi, sehingga pada saat kita melakukan pertolongan ada orang lain yang menyaksikan, entah dari rekan kerja kita ataupun dari keluarga dari si korban. Dan selama pertolongan kita itu berarti pertolongan advance dari petugas medis dari rumah sakit, dari ambulans pun berarti sedang menuju ke lokasi kita, TKP tersebut, sehingga itu lebih memudahkan kita apabila memerlukan evakuasi ke rumah sakit terdekat. Ya, demikian saya kira cukup ya sharing saya sore ini. Saya kira semoga bermanfaat, semoga apa yang saya terangkan di sini dipahami, dimengerti, namun tidak pernah kita gunakan ilmu ini dimanapun kita berada, karena siapa yang mau dalam keadaan darurat, dalam keadaan emergensi, saya yakin kita semua tidak ada yang mau, namun cukup kita pahami ilmunya. Oke, terima kasih.